Wong kembali hadir kemarin, 30 Oktober, dalam persidangan laporan hasil mediasi yang terjadi pada tanggal 28 dan 29 Oktober lalu. Sidang yang hanya dihadiri Baim tanpa Paula Verhoeven itu berlangsung dengan cukup hangat. Pasalnya, ada permintaan dari Paula melalui kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, bahwa rangkaian persidangan yang akan digelar dalam 2 pekan ke depan dilakukan secara online karena alasan kepentingan anak-anak. Namun dari pihak Baim Wong menginginkan agar sidang dilanjutkan dengan offline alias tatap muka karena dirinya ingin mengikuti proses secara langsung. Sidang ini sempat menyita perhatian para pewarta yang meliput. Meski begitu, baik kedua belah pihak memiliki argumen mereka masing-masing. Ada panas juga di dalam, Pak. Seperti apa tadi, Bang? Tapi nggak sepakati sidang pada proses pembuktian di mana prinsipal wajib hadir. Wajib hadir dan pemohon wajib hadir. Jadi setelah tadi dan sidangnya tertutup. Jadi itu yang disepakati tadi. Kenapa Baim mau mengikuti dan itu memang ada perintahnya tadi bahwa dalam proses pembuktian pemohon dalam hal ini Baim Wong harus hadir lebih lama, makanya kita ambil 3 hari sekali. Tapi sistemnya elektronik hanya jawab menjawab. Tapi pada proses pembuktian itu pada tanggal 20 nanti Baim Wong hadir dengan bukti kita siapkan. Jadi seperti itu. Jawab menjawab secara ekon. Jadi 3 hari, jadi 6 hari, 3 hari, dan seterusnya. Ya, kan jadi bos saya KKI ya. Jadi kami berhak untuk mendampingi beliau. Gitu kira-kira. Enggak, dia nggak minta online, tapi dia minta offline. Gitu. Oh, kami yang meminta itu online. Kenapa, Bang? Alasannya? Ya, kita mempertimbangkan apa yang terjadi selama ini. Gitu. Ya, banyaklah contohnya yang teman-teman mungkin sudah tahu Pak. Gitu ya. Ya, sebenarnya lebih kepada bagaimana melindungi kepentingan dari anak. Agar nanti anak itu tidak mendapatkan suatu jejak di kita bahwa ya begini loh dan kemudian juga setelah itu ada cerita-cerita lainnya sebenarnya yang belum tentu bisa dibuktikan karena kan kita pengen buktikan itu di pembuktian. Nah, jadi lebih kepada pertimbangan itu. Terkait permintaan Paula untuk bisa mendapat waktu untuk menemui kedua anaknya, Keanu dan Kenzo, pihak kuasa hukum menjelaskan jika itu adalah hal wajar. Apalagi Paula sendiri adalah ibu kandung untuk kedua jagoan kecilnya itu. Sementara di pihak lain, Baim Wong tidak merasa membatasi pertemuan Paula dengan buah hati mereka, yang kini diketahui lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Ini namanya aksesibilitas, itu akses ya, peluang ya, untuk mendapatkan untuk ketemu dan macam-macam. Namanya aksesibilitas itu banyak ukuran sebenarnya. Nah, yang jelas pada saat ini klien kami itu meminta dan memohon kepada majelis hakim agar ganti-gantian lah. Karena kan tadi saya bilang di situ perlukan seorang ibu itu kan berbeda dengan seorang ayah kan. Nah, anak-anak itu butuh ya itu permohonan. Kalau keluhan ya saya nggak tahu ya, itu saya bisa tanya ya sama Paula. Pokoknya saya sama anak-anak Paula baik-baik saja. Paula mau kapan pun dia datang. Kalau anak mau sama Paula, nggak pernah saya larang, nggak pernah sedikit pun saya larang. Jadi apapun berita yang di luar itu ya terserah sebenarnya, cuma makanya sini persidangan aja. Apapun yang semua kita tahu, penting kita tahu. Makanya saya itu memang 24 jam sebenarnya mulai berbulia supaya tahu terjadi apa, Sedangkan kalau saya itu suka salah, ngomong salah, dia salah. Iya. Saya juga diimpor ketika dia omongin gimana. Salah semua sebenarnya. Permasalahan rumah tangga antara Baim Wong dan Paula Verhoeven memang sudah lama terdengar. Hingga akhirnya beberapa waktu lalu Baim muncul dalam sebuah konferensi pers di mana menyebut adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan seorang pria yang merupakan sahabat lamanya.
Sontak publik langsung mengarahkan pandangan nyinyir kepada sosok Paula yang saat kemunculan Baim Wong lebih memilih menutup mulutnya rapat-rapat. Meski dibela oleh sahabatnya, Paula tetap tidak bergeming. Hingga akhirnya Paula mengunggah sebuah video permintaan maaf yang ditujukan kepada anak-anak dan tentunya bantahan atas semua tuduhan yang Baim lakukan kepada dirinya. Baim Wong kembali menyatakan jika dirinya mengupayakan perdamaian dengan Paula jauh hari sebelum adanya gugatan ini terjadi. Bahkan perdamaian ini sempat disetujui oleh kedua belah pihak, namun rupanya gagal dan akhirnya masuk ke dalam pengadilan agama. Hingga akhirnya mediasi kedua pada tanggal 29 Oktober, Baim masih menunggu jawaban dari perdamaian yang ditawarkan kepada Paula. Namun ternyata hasilnya nihil. Sebenarnya perdamaian itu tuh dari awal sudah diperbincangkan sebelum semua ini jadi kalau memang tidak ada perdamaian. Yang tadinya sudah disetujui itu ada beberapa faktor tiba-tiba ya yang gagal. Nah terakhir kemarin bilang kita sama Paula, makanya bertiga makin Paula sebelum hidupnya keluar. Alangkah baiknya kalau memang jangan bilang ini mengambil anak, nggak ada yang ngambil anak, benar-benar kayaknya udah dia tahu. Saya nggak pernah seperti itu sama sekali sampai sekarang, anak-anak pun tahu. Tapi alangkah baliknya kalau misalkan nggak usah keluar sedihnya, makanya dia mau mikir sehari kemarin. Tapi ternyata yang penting kita selalu ada niat baik ya. Menurut keterangan, proses sidang akan dilanjutkan pada tanggal 6 November untuk mendengarkan jawaban. Kemudian tanggal 11 November beragendakan replik. 18 November akan ada duplik. Rangkaian ini akan dilakukan secara online. Dan tanggal 20 November akan ada pembuktian yang dilakukan tatap muka dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Sidang berikutnya ekot itu jawabannya itu 1 minggu 3 hari biar cepat. Ini kan persoalan biar cepat. Kalau mau cepat sistemnya dengan ekot. Setelah itu pada tanggal 20 pembuktian harus hadir. Kedua belah pihak, Bang? Kedua belah pihak hadir. Jadi pengacaranya hadir, prinsipal hadir. Artinya prinsipal Baim Wong harus hadir tanggal 20.